bertanya bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap orang atau kelompok yang merasa sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kadang-kadang mudah untuk membid'ahkan sesama muslim. Mohon tausiahnya. Jazakallah khair. Jadi ada kelompok-kelompok yang memposisikan dirinya ini bahasanya membid'ahkan, atau bisa juga ada orang-orang tertentu mengkafirkan, atau memang dia hidup selalu menyerang orang lain dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kita lihat kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya ilmu umpamanya, ya bisa kita ajak dialog. Ya, asal kita mampu juga, atau kita temukan dengan orang yang lebih paham, lebih mengerti dari kita. Jadi nggak perlu kita saling menyerang, saling menghujat satu dengan yang lain, tidak menyelesaikan masalah. Ya, umpamanya kita juga mengerti tentang ilmu tersebut. Dia membid'ahkan sesuatu yang sifatnya khilafiyat umpamanya. Menganggap kalau mereka-mereka yang ibadahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam membaca surat Fatihah disalah-salahkan umpamanya, karena dia membaca Al-Fatihah tanpa basmalah. Atau mungkin satu kelompok di masyarakat, terutama di negeri kita, kalau sholat subuh dengan kunut, dia menyalah-nyalahkan orang yang berkunut. Ya, berarti dia nggak paham tentang masalah khilafiyah. Ya. Dianggap itu bid'ah karena ini dia tidak paham. Padahal ulama kita mengatakan la inkara fil ijtihad. Artinya dalam babul ijtihad tidak boleh melakukan yang namanya nahi mungkar. Ya, seluruh khilafiyat dalam madhahibil fiqhiyah, dalam masalah fikih, itu tidak boleh dibolehkan melakukan nahi mungkar, karena itu bab adalah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat kan banyak sekali, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca basmalah, tidak baca basmalah, ada yang ini, ada yang mentasyahud dengan menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan, kan banyak masalahnya, ratusan ribuan masalah. Ya. Jadi yang begitu kita hadapi. Kalau dia membid'ahkan atau menyerang dengan hal-hal yang lain, ya kalau bisa diajak diskusi dan kita paham masalahnya bagus, atau kita tanyakan sama yang mengerti. Ya, jadi tidak perlu dilayani dengan emosi, tapi dilayani dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang indah, yang penuh dengan hikmat, tidak dengan emosional. Contoh ini yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi ini peristiwa sudah cukup lama. Di satu masjid ribut. Ada yang mau 11 rakaat, ada yang mau 23 rakaat. Ada salah satu jamaah mengatakan, kita di masjid ini tidak ada sholat tarawih. Ribut jamaah semua. Kok nggak ada sholat tarawih? Nah, dia katakan begini, saya ingin tanya pada kalian semua, kekompakan umat, tauhidus shaf, ukhuwah di antara umat ini wajib atau sunnah? Harus kita ukhuwah semua. Oke. Kemudian 11 dan 23 rakaat itu masalahnya sunnah atau masalahnya wajib? Salat sunnah. Nah, kita mau mendahulukan sunnah atau yang wajib? Kalau kita dahulukan yang sunnah, kita ribut. Jadi supaya nggak usah sholat tarawih bisa di rumah, nggak usah di masjid. Solusinya bagaimana? Ya sudah, sholat 23, nanti ada yang mau 11 rakaat, tinggal keluar aja, selesai. Setuju atau tidak setuju? Setuju semua. Jadi yang 23 rakaat tetap sholat sebagaimana kebiasaan di masjid ini. Nanti yang 11 berarti 8 rakaat, dia keluar, kemudian dia atau mau sana sholat witir, dia keluar, selesai. Jadi dua-duanya dapat, nggak perlu kita ribut. Nah, sepakat mereka kalau begitu udah itu. Sebab tadinya tidak, harus 11, nggak ada 23, itu 23 bid'ah. Yang 11 yang jadi ribut udah. Nyatanya akhirnya solusinya bisa dengan cara yang bagus. Nah, itu. Jadi jangan dihadapi dengan emosi, tapi duduk
diskusi. Nah, itu lebih bagus. Dan tahu kaidah-kaidah tadi. Memang ada beberapa yang mungkin membaca 100, 200 hadis, kemudian dia pokoknya hanya menggunakan hadis ini. Padahal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Di zaman Imam Malik, Al-Muwatta, saat itu belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Pemerintah atau penguasa saat itu memerintahkan kepada Imam Malik agar yang di Muwatta itu yang dijalankan di masyarakat. Nah, Imam Malik melarang, nggak boleh. Sebab hadis-hadis Rasul tidak hanya di Muwatta saja. Kalau dipaksakan dan ada hadis yang lain jadi fitnah. Ya, tidak seluruh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada kitab Muwatta. Walaupun di saat itu kitab Muwatta menurut ulama-ulama saat itu termasuk Imam Syafi'i, as-sahhul kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Bayangkan itu. Itu pun Imam Malik melarang, tidak boleh dipaksa orang harus melaksanakan apa yang dalam kitab Muwatta.